si anak kampung yang tahun 67 ya, 67 tadi. Iya. Sudah tidak ada bapak yang diurus oleh kakek nenek gitu. Tahun 2009 jadi profesor. Ya, orang kampung itu 10 tahun setelah saya profesor belum ada yang mengenal saya profesor. Terkait dengan konsep Hindu Nusantara. Ya. Itu apa Pak Dirjen? Jadi Hindu Nusantara itu sebenarnya bukan konstruksi baru. Jadi itu memang abad ke-15 sudah disebut istilah yang disebut dengan Nusa Antara itu. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Sahabat religi, kembali lagi dengan Mr. Rush dalam Kemenak Podcast. Nah, pada episode kali ini kita akan membincang soal program kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Sudah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Inengah Dwija, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam Swastiastu Pak Dirjen. Selamat pagi. Gimana Pak Dirjen, sehat ya? Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bisa senang ketemu bisa dengan Pak Dirjen di dalam program ini. Pak Dirjen, sudah berapa lama jadi Dirjen deh? Baru 2 bulan. Wah, baru 2 bulan. 2 bulan. 16 September 2022. Oh, 16 September terhitungnya ya, berarti dilantik oleh Pak Menteri Yakut Holil Kaumas. Pak Dirjen, kita juga pengen tahu nih Pak Dirjen itu sebelum jadi Dirjen itu lahir di mana, lalu aktivitasnya apa Pak Dirjen? Ya. Terima kasih Mas. Ya. Mungkin sahabat semua, memang orang pasti tahu saya setelah guru besar. Ya. Jadi semua orang tahu bahwa saya orang akademik, di kampus dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya jadi profesor, jadi dosen, mungkin saya bercerita sedikit sebagai inspirasi saja. Ya. Saya lahir memang tidak beruntung Mas, karena saya lahir tahun 1967 itu 1 tahun setelah saya lahir orang tua saya sudah tidak ada. Bapak. Nah, kemudian ibu saya menikah lagi gitu. Jadi otomatis dalam 1 tahun itu saya dipelihara oleh nenek dan kakek sampai saya selesai kuliah tahun 91. 91 baru kakek dan nenek berpulang dan saya persis tidak ada lagi yang bisa saya pakai orang tua. Iya. Tentu dalam perjalanan dari 1 tahun sampai saya SMP dan SMA itu adalah anak-anak jalanan yang pernah saya lakukan, apapun pekerjaan sudah saya lakukan, jualan es, jualan kacang hijau itu sudah keseharian saya dari SD sampai SMP. Dan saya baru kelas 6 SD saya tahu bahwa saya tidak punya ibu dan bapak. Karena saya nganggap nenek itu ibu dan kakek saya. Nah ketika itu saya merasa juga semua kelahiran saya itu seperti sia-sia. Jadi sempat pada momen itu. Betul, karena kelas 6 itu kan sudah cukup mengerti lah. Ya. Ketika orang menyebut mana ayahmu, siapa nama ayahmu itu saya sama sekali tidak paham dan hanya menyebut sesuai dengan apa yang tercetak di dalam buku rapot itu. Nah, ketika saya tahu baru saya mengenung bahwa ini ternyata dari kecil sampai kelas 6 saya tidak ada ibu dan ayah. Terus karena kakek saya dan nenek itu berjuang untuk saya bisa sekolah dan sebenarnya saya sekolah, kemudian betapa sulitnya sekolah di kampung pada saat itu. Daerah mana Pak Dirjen? Di daerah Bunutin, nah desanya namanya Bunutin, kemudian kampung saya namanya Banjar Selati kalau di Bali. Di Bali. Ya, kayak dusun gitu ya. Nah kemudian sampai SD SMP itu SMA saya masih sempat sekolah sambil jualan, sempat sekolah sambil kalau di Bali itu motong padi, numbuk padi itu masih bisa dilakukan sehabis keluar dari sekolah. Kemudian jualan dengan kaki lima juga pernah di Denpasar.
bantu-bantu orang supaya bisa saya makan ketika saya SMA itu. Nah, pada saat saya tamat PGA, pendidikan guru agama, saat itu saya nangis gitu. Kenapa nangis? Karena saya ingin kuliah sebenarnya. Tujuan saya kuliah gitu. Tapi tidak ada satupun orang tua, apalagi kakek dan nenek waktu itu mungkin tidak akan mampu untuk membiayai saya. Tapi saya nangis, akhirnya kebetulan kakak saya waktu itu sudah selesai disekolahkan oleh pemerintah di Mekanik Swiss di Bandung. Beliau diangkat menjadi guru waktu itu tahun 87. Pas rapelan pertama 80% itu saya pakai untuk sekolah itu di Udayana. Dan itu pun adalah sekolah jurusan bahasa daerah waktu itu. Oh. Ada jurusan bahasa daerah waktu itu ya. Tahun berapa Pak Dirjen? 1987 masuk, 91 berakhir. Nah, kemudian dalam perjalanan karena juga saya dapat beasiswa Sepersemar itu dulu. Iya, tahu. Semar, saya bisa langsung. Kakak saya sudah punya keluarga. Saya ikut juga jualan capcay, Mas. Masih kuliah, habis kuliah saya harus pulang ke Singaraja untuk jualan capcay, bantu-bantu kakak. Nah, kemudian tahun 91 saya diperintahkan oleh ketua jurusan saya, itu tawaran pertama itu kerja di BCA. Nah, saya menolak karena sama sekali tidak ada relevansi antara jurusan sastra Bali itu BCA. Padahal 3 hari akan berangkat ke Jakarta untuk diklat di BCA sebagai konsultan waktu itu. Saya sudah diwanti-wanti supaya berangkat, tapi saya menolak gitu. Nah, artinya kalau memang nasib saya jadi di bank, pasti pada saat itu saya terima dan kerjanya tidak di dunia akademik. Nah, setelah itu karena saya gagal di BCA, saya diminta lagi oleh ketua jurusan saya menjadi asisten dosen di Universitas Indonesia. Depok. Tahun 92 saya berangkat ke sana menjadi asisten dosen dan direkomendasi oleh Profesor Edi Setiawati, Dirjen Kebudayaan pada waktu itu. Dan saya menjadi dosen di situ selama 8 tahun. Di Depok, Pak? Di Depok. Teman-teman saya itu dulu mahasiswa saya termasuk Yusron Wahid, Aswaranas itu sering Menpan RB deh. Iya, sering nongkrong di kantin itu. Tapi statusnya waktu itu masih asisten dosen? Asisten. Saya ada 12 sama saya di sana, yang 12-nya itu juga belum diangkat. Baru 12 asisten. Itu apa? 12 orang. Yang diasistensi? Betul, yang jadi asisten. Jadi ada dari Sunda, dari Jawa, Minang itu di FIB berarti. Betul. Jadi multikulturnya itu moderasinya sudah ada sejak itu. Nah, jadi ketika itu saya jadi dosen masih muda, anak-anak 92 sampai 98. Jadi saya masih di situ. Ini belum diangkat gitu. Nah, 98 ketika pas kerusuhan Jakarta itu, Mei 98, saya disuruh pulang oleh keluarga karena ya lebih baik di Bali lah gitu. Nah, ketika saya di Bali, saya sekolah di Udayana di S2. Lanjut S2, meskipun saya belum kerja waktu itu. Ada guru saya, Profesor Mustimara Bagus, memanggil saya, Pak Dwije, kamu pulang aja lah, kita sekolah di sini. Saya dibiayai oleh P2T namanya. Itu beasiswa yang untuk orang-orang yang belum bekerja. Nah, kalau sekarang kan LPDP ada. Setelah saya selesai kuliah tahun 2000, Oktober 2000. Oktober 2000 selesai S2. Berarti. S2 selesai, saya nikah 99. Kemudian saya masih punya tanggungan keluarga, tapi dari beasiswa itu. Tahun 2001 baru saya diangkat PNS-nya. 2001.
Jadi masa kerja saya baru 20 tahun. 2001 itu saya sudah lanjut S3. Meskipun saya tidak punya biaya, tetapi saya nyantrik sama guru besar saya di Udayana. Ketika ada penelitian, ada tugas-tugas yang bisa saya ambil, kemudian dapat sekedar uang kuliah waktu itu. Kemudian tahun 2005 saya sudah selesai S3-nya. Pak Dirjen, sebelum lanjut lagi, Ya. itu saya membayangkan secara sederhana Pak Dirjen, tidak ada lingkungan akademik sejak kecil yang dialami oleh Pak Dirjen. Itu kan lingkungannya lingkungan dagang, betul, usaha, mungkin jalanan gitu. Tapi kemudian membayangkan akan misalnya apalagi menolak BCA misalnya tadi itu di awal. Itu kan berarti mengandaikan punya kesadaran diri terhadap ilmu pengetahuan. Itu dari mana Pak Dirjen? Prinsip saya sebenarnya dulu karena saya tidak ingin terus-terusan jadi anak gelandangan. Prinsip saya harus kuasai salah satu ilmu yang bisa matching dengan keadaan saya. Nah, ketika itu memang dari SD sampai saya kuliah S3 itu memang juara itu tetap ada pada saya. Jadi karena juara itulah akhirnya banyak guru-guru saya yang membantu gitu. Jadi ada yang bayar SPP-nya, kemudian ada juga membantu makan dan seterusnya. Itu saya rasakan dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, sehingga saya merasa dipelihara oleh beliau-beliau itu, guru-guru saya, sehingga satu keinginan saya ketika saya melihat S1 itu jadi dosen tuh kok enak rasanya gitu. Cocok gitu. Artinya bisa ngomong di depan mahasiswa, bisa belajar, bisa membaca. Bayangan saya begitu. Tapi karena saya waktu itu tahu diri gitu loh. Tidak mungkin rasanya akan mencapai. Tapi bayangan saya waktu itu adalah suatu ketika mudah-mudahan saya bisa minimal jadi dosen. Ya kalau nggak mungkin kalau nggak berprestasi lalu ditawarkan menjadi asisten dosen bahkan di Universitas Indonesia. Ya. Makanya di UI lah sebenarnya saya matang di sana. Diskusi panjang dengan para guru besar dan UI itu kelas Prof. James Dananjaya, antropologi. Semua membimbing saya. Jadi para arkeolog, linguistik, kemudian antropolog membimbing saya dan saya matang di sana. Begitu saya pulang ke Udayana, saya sudah punya bekal. Sampai S3 lanjut Pak. Saya punya link lah gitu. Jadi teman-teman sampai sekarang saya masih aktivitas saya di UI masih ada menguji S3 dan sebagainya. Nah, ketika selesai S3 itu posisi saya baru 100% tahun 2002. PNS-nya. Oh, di mana Pak? Dulu namanya Sekolah Tinggi Agama Hindu Denpasar. STAH gitu ya. STAH. Kemudian setelah 99 itu berubah 2005 berubah menjadi IHDN. Ya. Dan di situ saya diangkat. Saya sudah langsung 3B nih. Teman-teman masih 3A. Karena saya dari S2. Nah, waktu itu belum ada ketentuan Permenpan dosen hanya boleh menerima S2. Kalau itu dulu adalah S1. Nah, saya punya keberuntungan karena SK-nya sudah muncul 3B gitu. Yang itu harus diraih dalam paling tidak 4 tahun kemudian. Iya, naik pangkat. Sudah ada bekal. Nah, begitu saya 100% pangkat 3B, kemudian 2005 selesai doktor gitu. Nah, jadi selesai doktor, saya lanjut naik pangkatnya ke 3C. Kemudian 2007 saya ambisi guru besar gitu. Karena dosen tuh tanggung kalau tidak guru besar. Sehingga 2005 doktor, 2007 mengajukan guru besar. Mengajukan guru besar. Dan itu turun 2009. Wow. Nah, kalau posisi saya di pangkat akademik saya 3C itu Mas. 3C itu kan 2 kali loncat. Iya. Betul. Lektor kepala,
guru besar. Saya 2 kali loncat. Karena saya mengajukan guru besar pada posisi pangkat 3C. Dan waktu itu ada 2 orang. Dari Aceh 1 dan saya 1. Nah, itu sekali lagi kegigihan saya untuk menulis karena untuk memenuhi kredit kumulatif 80 itu 45% dari karya ilmiah. Jadi saya memang berkutat selama hampir 3 tahun, 2007-2009, 2 tahun untuk bisa masuk ke link jurnal dan sebagainya. Nah, akhirnya alhamdulillah saya selesai guru besar 31 Agustus 2009 pada umur 41 tahun. Si anak kampung yang tahun 67 ya, 67 tadi ya. Yang Bapak cerita tadi itu betul. Tidak ada bapak yang diurus oleh kakek nenek gitu. Tahun 2009 jadi profesor. Ya. Luar biasa. Usia berapa? 41. Wow. Dan orang kampung itu 10 tahun setelah saya profesor belum ada yang mengenal saya profesor. Belum tahu saya jadi dosen, belum tahu saya jadi profesor. Belum ada di kampung saya. Nah, setelah berita menyebar ini ada dosen dari kampung saya dan mahasiswa ke sana nyari nama saya tidak ditemukan di rumah saya. Dan karena saya tidak pernah bercerita kepada orang kampung tentang saya jadi dosen, tentang saya jadi guru besar. Iya. Nah, jadi baru-baru ini aja tahu saya karena ini kan Dirjen ini kan nasional, jadi beritanya sudah cukup menyebar. Kalau dulu enggak tahu. Saya kira ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, berdasarkan kegigihan. Ya, betul bahwa keberhasilan itu sebenarnya bukan ditentukan oleh orang pintar, tapi niat kegigihan kita untuk mencapai itu yang menentukan. Makanya ada 2 cerita tentang orang mimpi ya. Kalau orang pintar mimpi itu pasti dia bangun mengejar mimpi. Tapi kalau orang tidak pintar, ketika mimpi dia melanjutkan mimpinya. Gitu. Nah, saya mimpinya itu tidak bisa ditahan gitu sampai akhirnya saya lambat nikah karena ambisi saya adalah saya ingin jadi seseorang yang menurut guru saya, Prof. Ngurah Bagus, saya ingin jadi beliau. Saya ingin sekali ketika saya jadi dosen bisa nguji di tempat lain. Dan beliau bilang sebelum beliau berpulang, Jo, kamu tidak lama akan jadi orang. Itu dibilang tahun 2002 Mas. Saya satu mobil dengan beliau dan saya tidak ngerti apa maksud perkataan beliau. Setelah saya jadi guru besar saya baru tahu bahwa ini yang dimaksud oleh orang yang biar bisa jadi pembelajaran untuk kita semua Pak Dirjen. Betul. Prinsip apa yang paling kuat yang Pak Dirjen pegang hingga dalam jabatan hari ini? Yang penting begini, prinsip saya itu saya belajar dan berusaha dan tidak merugikan orang lain. Apa yang saya lakukan sepanjang saya tidak merugikan orang lain dan justru menguntungkan orang lain saya lakukan. Jadi niat untuk mencari sesuatu itu tidak bisa bermimpi semata, tapi dia harus berusaha juga. Jadi kalau bayangkan untuk mengejar guru besar dengan posisi nilai kumulatif baru 300, ini kan masih harus nyari sekitar 850. Saya itu nggak bisa kebayang itu. Bisa dicapai dalam waktu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah itu setelah guru besar inilah akhirnya saya baru tahu bahwa saya akhirnya jadi penguji di Universitas Brawijaya, menjadi penguji di Universitas Indonesia, menjadi penguji di Universitas Pendidikan Bandung, Universitas Negeri Malang, di Solo, di Surakarta. Saya baru merasa bahwa mungkin ini memang dunia saya. Gitu. Baik Pak Dirjen, kalau itu gelar aktivitas akademik ya, dari mulai SD bahkan sampai kemudian profesor. Kalau aktivitas kemasyarakatan, keterlibatan terhadap organisasi macam keagamaan itu gimana? Saya lebih banyak pengabdian saya di
di pembinaan. Pembinaan saya selain menjadi dirjen pada saat ini, saya sudah berkecimpung di organisasi profesi, misalnya penyelamatan naskah-naskah keagamaan Nusantara. Dan ini kan profesi yang tidak banyak diketahui orang dan profesi yang dianggap agak sedikit kuno, tetapi ini kan literasi keagamaan kita. Jadi kalau ingin kita tahu bahwa seberapa besar kontribusi agama pada masa lalu pada kita, kalau tidak pernah membaca yang namanya manuskrip ini, kita seolah-olah berada pada dunia yang berbeda. Padahal itu linknya banyak. Jadi mengapa orang tua kita dulu menulis keagamaan itu dalam manuskrip, artefak, candi, prasasti, itu adalah untuk generasi yang berikutnya supaya dia belajar dari situ. Itu berarti itu kegiatan-kegiatan apa? Filologi atau apa? Filologi. Kalau Pak Dirjen profesornya apa ini? Lebih pada Saya apa? antropologi budaya. Antropologi budaya. Jadi antropologi budaya itu bicara tentang budaya, sastra, aksara, dan juga seni. Iya. Saya excited betul ini. Oke, baik. Berarti aktif dalam itu ya, organisasi profesi. Yang kedua, aktifan saya bidang adat. Kebetulan saya juga adalah ketua Komisi Penguatan Objek Sakral dalam Majelis Kebudayaan Bali. Kemudian saya kecimpung juga dalam Lembaga Bahasa Aksara dan Sastra Bali. Itu kontennya adalah di bidang pembinaan bahasa, sastra, dan budaya, termasuk juga membentuk peraturan gubernur tentang guru-guru bahasa Bali yang waktu itu. Dan ini kan konsep saya adalah penguatan pada konten lokal kita. Jadi jangan sampai kita berada pada dunia modern tapi akar kita tercerabut. Iya, betul. Nah, Pak Dirjen, itu berapa background ya yang hari ini mungkin pasti sangat berpengaruh terhadap jabatan Pak Dirjen hari ini. Pak Dirjen dilantik tanggal 16 September 2022 ya Pak Dirjen ya? Iya benar. Nah, background itu akan pasti diimplementasi dalam program-program di Direktorat Jenderal Bimasindo. Program-program apa yang Pak Dirjen sekarang ingin bangun? Ya, yang pertama apa yang menjadi orientasi kita mengkonstruksi sebuah agama atau sebuah religi ya, itu adalah bahwa kita punya peradaban tulis. Kalau kita ingin menguatkan konten keagamaan kita pada konsep Indo Nusantara, maka kita harus membangun satu literasi keagamaan kita. Jadi literasi keagamaan itu adalah konstruksi ideologi dari agama Hindu. Bagaimana orang memahami, melaksanakan praktik keagamaan pada abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, 7, 8 sampai jatuhnya Majapahit 1400 itu. Jadi abad ke-14 kemudian dilanjutkan di Bali. Dan itu ada konsep teologi yang sebenarnya menjadi inti dari keagamaan kita. Maka program kita adalah penguatan keagamaan itu berbasis pada manuskrip. Yang kedua, bahwa praktik-praktik keagamaan yang telah dilakukan oleh Hindu di seluruh Nusantara itu adalah praktik yang berbasis pada budaya. Bahwa agama itu tidak hadir dalam ruang hampa dia. Dia hadir pada ruang budaya ketika dia menjadi praktik keagamaan. Karena itu kita tidak bisa mengingkari bahwa ketika kita beragama tidak bisa lepas dari tata nilai yang ada di situ. Makanya kenapa Indonesia menjadi negara yang punya potensi keunggulan, karena masing-masing agama di masing-masing kebudayaan, masing-masing etnis ini, dia punya tata laku yang positif untuk membangun negara. Hanya persoalannya adalah apakah nilai-nilai positif ini bisa kita tumbuhkan lagi, kembangkan lagi pada konteks perubahan masyarakat sekarang ini. Ini persoalan yang mendasar. Oleh karena itu
program yang kedua adalah kita harus melek teknologi. Bagaimana transfer nilai-nilai budaya dan agama ini bisa kita masukkan melalui akses digitalisasi sehingga semua masyarakat milenial bisa belajar agama dari situ. Kita punya keunggulan besar karena segmen digitalisasi termasuk media sosial, Instagram, FB itu hampir dari 250 juta orang itu hampir 250-an itu masih punya akses untuk di media sosial. Nah, kalau kita bisa dan mampu tokoh-tokoh agama ini dan elit-elit agama ini memasukkan konten yang bernilai positif, saya yakin dalam 1 menit itu semua bahkan jutaan orang mengerti apa itu nilai positif. Nah, itu yang menjadi concern kami. Baik. Jadi konstruksinya dari mana, kemudian bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sekarang. Kalau yang suka Pak Dirjen sampaikan gitu terkait dengan konsep Hindu Nusantara, itu apa Pak Dirjen? Ya, itu bagian dari program juga. Betul. Jadi Hindu Nusantara itu sebenarnya bukan konstruksi baru dia. Ya, kita lihat misalnya ada manuskrip di dalam teks Tantu Pagelaran itu abad ke-15. Dan di sini disebutkan bahwa Nusa Jawa atau Nusantara. Jadi itu memang abad ke-15 sudah disebut istilah yang disebut dengan Nusa Antara itu. Nusa Antara. Ya, Nusa Antara. Jadi ada pulau di antara laut gitu ya. Dan itu disebut bahwa inilah hakikat kita. Jadi konsep kita memang dari pulau ke pulau. Dari laut ke laut, dari selat ke selat. Dan itu memang hakikat. Kalau saya menyebut itu memang sebuah keniscayaan bagi Indonesia. Nusantara itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Nusantara, pasti di antara pulau-pulau dan juga laut itu dia pasti punya perbedaan. Perbedaannya apa? Pada konteks perilaku mereka, perilaku budaya mereka. Dalam satu pulau saja itu bisa jadi berbagai perilaku kita sebutkan di sana. Dan perilaku itu muncul dari tantangan mereka terhadap alam. Kenapa Hindu Nusantara? Bukan Hindu Indonesia gitu misalnya. Nah, kalau menurut pandangan saya, bahwa Indonesia itu adalah nation state kita, kebangsaan kita. Jadi kalau kita memasukkan Hindu Indonesia, artinya Hindu dalam konteks negara. Tapi kalau Hindu dalam konteks lokalnya, dalam konteks Nusa Antaranya, maka kita harus berkiblat di situ. Nah, posisi agama, adat dan budaya ini dan termasuk negara itu kan jelas. Jadi negara itu kalau dalam konsep Hindu itu negara itu adalah bagian dari seorang guru gitu. Ya, ada 4 guru di sana. Ada guru Wisesa. Guru Wisesa ini adalah pemerintah. Jadi jelas posisi pemerintah, posisi agama Hindu itu tidak boleh bertentangan. Itu satu. Yang kedua, agama tidak menganulir dan tidak juga meniadakan adat. Jadi Hindu tidak meniadakan adat. Oleh karena itu posisi adat tidak merasa terpinggirkan, posisi agama menjadi tumbuh dan bernegara menjadi lebih kuat gitu. Nah, jadi konsepnya Hindu Nusantara begitu. Jadi bukan Hindu Nusantara itu bukan aliran tertentu. Bukan aliran tertentu yang kemudian berusaha ingin dikenalkan bla bla bla, itu bukan berarti. Dia harus tumbuh dari sana. Makanya dalam sejarawan dan juga antropologi memang basic untuk melakukan religi ini sebenarnya pada konteks budaya. Jadi saya sudah sitir di sana bahwa Paul Tillich itu kan mengatakan bahwa roh dari budaya itu agama gitu. Jadi bagaimana kekuatan alam, kekuatan Tuhan itu ada menyentuh bahwa dalam kondisi tertentu manusia akan berhadapan pada satu realitas tertinggi. Nah, pada saat dia melaksanakan sesuatu, dia sesuai dengan konteks kehidupannya. Jadi kalau kita bahasakan secara pepatah, banyak jalan menuju Roma. Gitu. Jadi mau jalan dari sini, ya dari sana, asalkan dia ketemu dengan Roma. Gitu. Ada satu yang tidak boleh
diabaikan dalam konteks Indonesia adalah realitas tertinggi dari agama Hindu itu tidak boleh berbeda. Oke. Di situ intinya. Boleh budayanya berbeda, Betul. realitas tertingginya tetap Sang Hyang Widi. Tidak boleh itu berubah. Jadi kalau kita lihat di situ dalam bahasa filologi, dalam bahasa filsafatnya dia adalah kemutlakan absolut gitu. Jadi sudah tidak bisa ditawar dengan konteks apapun, dia tidak dalam posisi yang tertinggi itu. Ya. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan moderasi beragama yang sedang kita gaunkan nih Pak Dirjen? Betul. Nah, moderasi beragama itu kan cara pandang kita, sikap kita, perilaku kita terhadap orang lain. Kalau kita masing-masing lokal genius ini dalam masing-masing kearifan lokal dia punya nilai positif terhadap orang lain, maka dia akan tumbuh menjadi kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif ini adalah modal besar untuk membangun moderasi. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran kolektif, maka kita sulit sekali akan mengembangkan namanya moderasi. Karena masing-masing orang itu selalu berprasangka kepada orang lain. Tapi kalau kita melihat dari tata nilai setiap kearifan lokal masing-masing Nusantara ini, saya sudah pernah melihat misalnya nilai positif dari etnis ini, dia tulis dalam petata petitih, juga ada dalam perilaku. Nilai positif ini adalah modal besar untuk membangun moderasi. Nah, kalau orang memiliki nilai positif, artinya mereka memandang orang lain secara positif. Nah, ini kan modal besar bagi kita untuk membangun moderasi. Jadi kalau itu tidak ada, ini moderasi ini perlu perjuangan yang luar biasa. Karena kan Indonesia dari dulu itu sudah biasa mengelola perbedaan. Betul. Dari abad ke-8, 9, 17 tidak ada perang agama kan. Tidak ada perang agama. Nah, akhirnya apa? Ketika kita menghadapi globalisasi ini ada dinamika baru yang dalam tanda kutip mereduksi konsep moderasi. Nah, barulah kita sadar bertanya, pentingkah moderasi sekarang dan masa depan? Nah, barulah kita di Kementerian Agama, ini langkah yang sangat brilian menurut saya. Artinya apa? Antisipasinya sangat cepat. Karena kalau kita tidak lagi punya konsep perjuangan terhadap moderasi di masa depan, saya takutnya 20 tahun lagi kita sudah kehilangan modal sosial kita kepada generasi. Karena generasi berikutnya adalah generasi digital. Maka dua hal yang saya apresiasi dari Kementerian Agama adalah penguatan moderasi dan digitalisasi. Nah, ke depan ini kan tentu moderasi tidak lagi menjadi narasi dalam Betul. Tapi menjadi moderasi di dunia digital. Bagaimana menyadarkan anak-anak milenial kita ketika berhadapan bermedia sosial dengan orang lain, itu unsur moderasinya ada di situ. Nah, ini yang harus kita bangun, dan saya yakin dengan program Kementerian Agama ini 20 tahun lagi kita baru terasa bahwa kita penting untuk moderasi lakukan sekarang. Iya, karena memang rentang negara kita dari Sabang sampai Merauke, ribuan suku, bahasa dan macam-macam, itu kan potensinya bisa saling menguatkan, bisa gampang mudah pecah. Iya. Iya, makanya perlu ada moderasi itu ya Pak Dirjen. Harus dibangun karena kan kalau generasi saya itu given ya. Jadi apa yang baik menurut orang tua saya turuti gitu loh. Tapi anak-anak kita sekarang enggak lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia sudah punya dunia yang berbeda. Dan ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, saya kehilangan generasi yang cerdas, generasi yang positif, generasi yang moderat. Ini harus diperjuangkan. Iya, saya kira Pak Dirjen itu menarik menurut saya soal program yang terkait dengan digital itu ya, melakukan apakah itu digitalisasi atau mungkin sosialisasi program moderasi beragama melalui teknologi gitu ya. Itu ada sekarang di menjadi program prioritasnya di Mas Indo. Jadi saya justru akan lebih concern pada digitalisasi. Kenapa? Karena segmen untuk mengajarkan orang tentang nilai positif ini ada di segmen milenial ini. Dan milenial kita tahu persis adalah dunia digital. Caranya adalah kalau kita ingin
moderasi itu berlangsung di dunia digital, maka kita sepanjang hari harus memasukkan konten-konten positif di dalam berbagai media, Instagram, FB, semua. Kalau ada nilai yang negatif hanya 10, harus ada nilai positif yang 1000. Maka yang dibaca pasti yang 1000. Yang ini semakin sedikit. Jadi kalau kita melawan ketidakbaikan dengan ketidakbaikan, saya kira ini perangnya pada. Sekarang berarti itu ya, ada giumnya yang waras tidak boleh diam. Betul. Jadi kaum agawan ini sel yang sejuk, ya, yang bisa membangun spirit kebangsaan, yang bisa membangun spirit moderasi. Kalau 1000, 2000 kita masukkan ke sana, anak-anak kita paling tidak dibaca 10 saja tiap hari, itu sudah luar biasa perkembangannya. Atau mungkin saya membayangkannya akan ada pelatihan khusus bagaimana mengelola media sosial bagi para penyuluh misalnya. Ya. Ada itu ya? Iya, mesti itu begitu. Memang concern kita. Jadi kebetulan juga anak-anak kita di SI ya, di UMAS itu sudah meng-create itu. Makanya saya sebenarnya lebih cocok misalnya seperti kita punya studio ya, kita tokoh-tokoh agama, penyuluh bisa podcast di sini dan itu didengarkan oleh anak-anak kita, karena anak-anak kita sekarang kelemahannya membaca, enggak mau. Betul. Generasi literasinya audiovisual gitu ya. Betul. Jadi lebih cepat dia mendengar daripada membaca. Oleh karena itu kita harus tahu dunia mereka. Jangan kita merubah dunia mereka, tapi kita harus menyesuaikan dengan dunia mereka. Karena mereka ini yang akan mengelola Indonesia di 20-30 tahun mendatang gitu ya. Ya, tugas kita sekarang ya membangun mereka menjadi yang terbaik di masa depan. Tugas kita begitu. Iya. Pak Dirjen, juga saya ada beberapa informasi tuh, besok itu katanya di Jogja akan ada program seni budaya yang diselenggarakan oleh Dimas Hindu. Ya, itu program tahunan ya. Jadi festival penguatan moderasi beragama berbasis seni gitu ya. Kenapa seni menjadi topik? Karena memang secara filosofi hanya seni yang bisa menghilangkan kepuasan hidup gitu. Itu kata Leo Tolstoy ya. Jadi hanya seni yang bisa berdiplomasi antar negara, berdiplomasi antar agama. Gitu. Tidak ada dosa, tidak ada haram di situ. Yang ada adalah estetika, keindahan. Jadi betapa baiknya kita membangun keindahan bersama-sama dalam dunia yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Jadi intinya bahwa program itu adalah program yang mendekatkan satu, agama kepada budaya. Yang kedua, antar agama dan agama. Jadi kami juga akan mengundang komunitas dari seni, dari Muslim, dari Buddha, dari Katolik, Kristen. Bagaimana sebenarnya kita membangun Indonesia ini dari aspek seni dan agama. Di mana itu kapan akan diselenggarakan, Pak? Tanggal 2 sampai 4, Mas. 2 sampai 4 di Jogja ya? Di Jogja, di Prambanan. Di Candi Prambanan. Iya, di pelataran Candi Prambanan. Iya ya. Candi Prambanan itu juga belakangan menjadi perbincangan publik juga setelah ada penandatanganan kesepakatan kita ya kan, Kementerian Agama dan beberapa kementerian terkait dengan penggunaan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah. Itu gimana Pak Dirjen? Itu sudah sesuai dengan MOU 4 menteri itu. Jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, BUMN, dan Menteri Agama. Dan kami dapat perintah dari Gusmen untuk menyelesaikan itu, dan sekarang sudah selesai dalam aspek SOP-nya sudah ada. Nah, kita bersyukur bahwa candi itu pasti bisa kita manfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Tentu nanti program-program dalam setahun ini kita akan susun. Sekarang sudah kita punya tim pemanfaatan Candi Prambanan, dan itu akan eventnya tahunan gitu ya. Dan ini kan artinya kita memberikan kesempatan kepada masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat di Indonesia, untuk belajar tentang agama di Prambanan. Karena candi itulah bertutur tentang agama, bertutur tentang Hindu di Jawa pada abad ke-8. Kita baca, ada reliefnya, ada struktur candinya dan seterusnya. Candi itu bukan monumen mati. Dia sebuah teks yang harus dibaca oleh generasi berikutnya. Wah.
Itu berarti akan ada, ya bayangan saya sederhananya berarti akan ada semacam alat pendukung lah ketika wisatawan hadir di sana yang mungkin hari ini hanya sederhana pengenalan ini candi apa dibangun tahun berapa. Mungkin sekarang kan ada secara rigid itu. Jadi secara rinci akan dijelaskan. Kemarin kita menerima delegasi G20 di sana yang diselenggarakan oleh teman-teman di NU. Jadi di situ A20-nya kami menerima delegasi itu ingin melihat apa sih ritual di Prambanan yang dilaksanakan oleh Hindu, dan ternyata antusias sekali tokoh-tokoh agama dunia itu melihat sebenarnya Indonesia ini seperti apa gitu. Dan ini luar biasa. Saya salut dengan apresiasi dengan NU nih. Bisa menyelenggarakan memperlihatkan Indonesia ini loh model moderasinya, toleransinya, dan itu beliau melihat secara nyata di sana. Itu tokoh Muslim dunia itu, Pak. Iya. Tokoh-tokoh agama sedunia, tidak hanya Muslim. Hadir di Prambanan itu ya. Hadir. Mereka ingin tahu seperti apa Candi Prambanan yang sebagai tempat ibadahnya umat Hindu juga. Termasuk Borobudur juga. Borobudur juga, iya. Diperlihatkan bahwa ada teks secara artefak yang bicara tentang toleransi di sana. Pak Dirjen hadir di sana? Hadir. Bagaimana itunya tuh Pak Dirjen? Apa namanya kesan tokoh-tokoh Muslim dunia itu ketika di sana? Mereka dapatkan adalah ketika saya ikut ritual, mereka ikut juga. Dia berbaur itu. Tidak ada sebuah fanatisme yang saya lihat di situ. Mereka berbaur tentang bagaimana cara kami melaksanakan ritual. Dan tentu saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan bahwa G20 itu adalah mendatangkan seluruh tokoh agama sedunia. Adalah prestasi bagi Indonesia, prestasi bagi Kementerian Agama dan juga teman-teman di NU, memperlihatkan bahwa kita punya Indonesia yang unggul. Semua agama menjadi satu wadah yang saling bertoleransi di sana. Mereka lihat kehidupan masyarakat Hindu di Bali, Islam di Bali, Kristen di Bali, kemudian juga di Jawa. Itu menandakan kita moderasinya tidak lagi dalam konteks narasi, tapi sudah praksis ya. Implementasi. Betul. Sudah pada praksis. Teori itu sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi memang sebenarnya moderasi beragama itu sudah berlangsung kalaupun hari ini ada penggaungan kembali, mungkin ada beberapa pihak yang berusaha masuk, lalu kemudian perlu kita ingatkan kembali gitu ya. Ya, tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali karena ada dinamika. Ya, ada dinamika. Kalau tidak ada dinamika seperti dulu ya slow-slow aja. Tapi bagaimana Pak Dirjen, maksudnya seperti tokoh-tokoh Muslim dunia yang begitu mengapresiasi kehidupan moderasi beragama yang ada di Indonesia itu berarti sebenarnya menunjukkan hal yang sangat positif ya. Betul, sebenarnya ya. Betul. Itu kehebatan Indonesia terlihat di mata dunia bahwa presidensi ini adalah kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Tidak hanya dalam konteks kenegaraan tapi dalam konteks kehidupan beragama juga. Ini luar biasa menurut saya. Wah, ini kalau dilanjutin bisa 2 jam Pak Dirjen. Luar biasa Pak Dirjen itu menjelaskannya dengan baik. Terima kasih Pak Dirjen. Oke, Pak Dirjen, ini mungkin pertanyaan terakhir harus kita batasi juga ini pembicaraan kita pada kali ini. Terakhir Pak Dirjen, ini moderasi beragama yang begitu baik, lalu kemudian di 2024 kita akan menghadapi pemilihan umum lah gitu ya Pak Dirjen. Dan saya kira itu ada potensi-potensi dinamika itu mungkin dari sekarang sudah mulai. Saya kira ada pesan atau imbauan yang ingin disampaikan. Ya, kepada seluruh umat beragama di Indonesia, dengan mencermati akan munculnya tahun politik, ya kita sebagai insan beragama, saya setuju dengan imbauan Pak Presiden bahwa kita tidak usah menggunakan politik identitas gitu ya. Karena di situ seringkali politik identitas itu mereduksi nilai-nilai luhur agama kita. Oleh karena itu saya sebagai Dirjen Bimas Hindu, khususnya untuk Hindu, marilah kita
berpolitik secara wisdom, secara bijaksana, bahwa kebaikan itu harus dibangun oleh semua orang. Jadi kalau memang kita tidak setuju atau tidak sepakat, lebih baik diam. Kita berdoa supaya apa yang terjadi 2024 ini bisa selesai dan bisa berakhir dengan damai dan tidak berurusan dengan agama sebagai alat dalam tanda kutip untuk kepentingan politik. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Dirjen, pembicaraannya luar biasa. Sahabat religi, demikian pembicaraan kita dengan Profesor Dr. Inengah Dwija, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Mr. Ras pamit. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.